wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Aulia Fitri, NPM C1C0191175. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Madani Hatta, guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan Dwi Martani, penerbit Salemba. Saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014 yaitu yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang terakhir yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dan kelompok usaha. Selanjutnya, konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh. Artinya, perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak. Maka, penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka, laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, maka akan ada yang pertama, laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba atau rugi bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, serta laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua, terjadinya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Yang terakhir, jurnal eliminasi akan semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Hanya ada dua jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak, kemudian mengeliminasi dividen yang diumumkan dengan tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini, tidak ada kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian. Maka, penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka, laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dalam hal ini, maka akan dilaporkan adanya kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian, maka akan mengeliminasi bagian laba dari entitas anak, kemudian mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit atau kepentingan non-pengendali. Selanjutnya itu mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir yaitu jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Selanjutnya yaitu ada kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali yaitu sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Lebih lanjutnya, menurut PSAK 65 tahun 2014, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan ada yang pertama, jurnal eliminasi.
Nah, jurnal eliminasi ini bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya yaitu berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi, sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi dan tidak dimunculkan pengaruhnya. Selanjutnya yaitu ada isu seputar konsolidasi. Pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat adalah pengakuisisian perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan pengakuisisi dengan jumlah imbalan yang dialihkan sama besar dengan nilai tercatat. Dari aset bersih yang perusahaan akuisisi, imbalan yang diterapkan oleh pengakuisisi itu sama dengan nilai ekuitas yang diambil alih atau aset bersih yang diambil di hari, maka tidak akan ada muncul yang namanya diferensial. Akuisisi dengan kepemilikan penuh yaitu mengakuisisi perusahaan tersebut seluruh aset pihak pembeli aset 100% saham perusahaan lain. Itu dikatakan mengakuisisi dengan kepemilikan penuh. Berbeda ketika menghapus kepemilikan sebagian dari 100% perusahaan sehingga konsekuensinya tidak akan ada kepentingan non-pengendali. Jadi, kalau kita mengakuisisi suatu perusahaan induk 100%, maka ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, tidak akan ada yang namanya kepentingan non-pengendali. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.